Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadzah berdoa semoga kalian tetap sehat dan penuh semangat dalam belajar. Bertemu kembali dengan Ustadzah Fatim Isnayati. Ayo, sudah siap belajar atau belum? Nah, tentu sudah ya. Dan siapkan buku paket serta alat tulis kalian ya. Dan mari kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, simak video ini baik-baik dan kerjakan tugas yang ada di akhir video. Kemudian, kirim ke KI 4 ya. Ustadzah yakin kalian pasti bisa. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 2, muatan bahasa Indonesia dengan pembahasan kalimat tanya. Coba siapa yang sudah tahu arti dari kalimat tanya? Ya, pinter sekali. Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan beberapa hal atau memerlukan jawaban. Kalimat tanya ini biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Bentuk tanda tanya adalah seperti ini. Nah, tentu kalian sering lihat ya tanda seperti ini. Nah, jika ada kalimat yang diakhiri dengan tanda seperti itu, disebut dengan kalimat tanya. Dan kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk meminta keterangan atau penjelasan. Kata tanya itu ada banyak sekali. Akan tetapi hari ini kita belajar ada 6 macam kata tanya dulu ya, yang biasa disingkat dengan kata adik Simba. Adik Simba ini adalah merupakan singkatan dari beberapa kata tanya. Yang pertama yaitu kata tanya apa. Yang kedua yaitu di mana. Yang ketiga adalah kapan. Keempat, siapa. Kelima, mengapa. Dan yang keenam, bagaimana. Nah, 6 macam kata tanya ini biasanya atau boleh di belakangnya diberi imbuhan kah. Menjadi apakah, di manakah, kapankah, siapakah, mengapakah, atau bagaimanakah. Itu boleh-boleh saja ya. Nah, sekarang kita simak satu persatu. Yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan isi atau topik bahasan serta informasi berupa benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya bagaimana? Contoh dalam kalimat, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, setelah kata lakukan harus diberi tanda tanya. Contoh jawabannya, aku sedang mengerjakan tugas. Titik. Jadi setiap kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Contohnya lagi,
Apa kamu suka minum susu? Nah, kalau soal seperti ini atau pertanyaan seperti ini, jawabannya ada dua macam. Boleh yang artinya, ya, saya suka minum susu. Atau boleh juga dijawab dengan, tidak, saya tidak suka minum susu. Jadi ada dua pilihan ya. Selanjutnya, di mana atau asalnya mana. Ini boleh diberi tambahan di, ke, atau dari. Yang hari ini kita pelajari dulu yang kata di mana. Digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Contoh dalam kalimat, di mana alamat sekolahmu? Tanda tanya. Contoh jawabannya, sekolahku beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 92 Blitar. Yang ini selanjutnya kata kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Jadi untuk menanyakan waktu. Contoh dalam kalimatnya, kapan ulangan bahasa Jawa akan dilaksanakan? Tanda tanya. Contoh jawabannya, besok Jumat tanggal 10 September 2021. Nah, yang menunjukkan waktu adalah jawabannya tersebut. Jadi ini untuk menanyakan waktu. Kata selanjutnya adalah siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Contoh dalam kalimatnya, siapa yang membantu ibu memasak di dapur? Tanda tanya. Contoh jawabannya, aku dan kakak. Jadi untuk menanyakan orang. Selanjutnya, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh dalam kalimatnya, mengapa Adi tidak masuk sekolah? Tanda tanya. Contoh jawabannya, Adi tidak masuk sekolah karena sakit. Selanjutnya, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan proses, keadaan, cara, atau sejenisnya. Contoh kalimatnya adalah, bagaimana caranya agar kita bisa menulis Latin dengan baik dan benar? Jawabannya, harus sering berlatih dan tidak boleh putus asa. Itu contoh jawabannya. Nah, itu tadi anak-anak beberapa macam kalimat tanya. Contoh kalimat tanya juga kata tanya yang kita pelajari. Dan sekarang waktunya mengerjakan tugas. Kerjakan dengan baik ya. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya penjelasan Ustazah. Semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan dan jaga sholat kalian ya. Sekian dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.